Banyak dari para petrolhead yang masih galau ketika ingin mempunyai sebuah supercar karena cuma bisa untuk 2 penumpang. Belum lagi para istri pasti minta suaminya untuk beli mobil keluarga. Kali ini solusi dari kegalauan tersebut datang dari brand supercar yang udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Inilah si super SUV Lamborghini Urus S. Lamborghini lagi-lagi bikin sebuah inovasi yang bisa dibilang kontroversial. Siapa sangka sebuah brand yang berkecimpung di mobil-mobil super akhirnya membuat sebuah SUV. Tapi ini memang bukan sembarang SUV tentunya. Lamborghini Urus S dinobatkan sebagai super SUV yang memadukan eksklusivitas performa tinggi dan harus family friendly. Kalau berbicara soal SUV, gak mungkin gak melibatkan kata keluarga dan kenyamanan. Pertanyaannya, apakah Lamborghini bisa melibatkan dua kata tersebut dalam super SUV ini? Konsep Lamborghini Urus sebetulnya sudah ada sejak bulan April tahun 2012 silam. Dan akhirnya pada 4 Desember tahun 2017, Lamborghini resmi meluncurkan Urus generasi pertamanya. Untuk membuat si super SUV ini, Lamborghini menggabungkan dua DNA dari mobil-mobil yang sudah pernah mereka buat. DNA supernya diambil dari Lamborghini Aventador, sedangkan DNA SUV-nya diambil dari Lamborghini LM002 yang merupakan kendaraan off-road yang pernah mereka keluarkan di tahun 1980-an. Jadi sebetulnya Lamborghini Urus bukanlah kendaraan libas segala medan atau SUV pertama dari Lamborghini. Akan tetapi, memang sejak perusahaan ini diambil oleh Volkswagen Group, Urus merupakan super SUV pertama yang dikeluarkan oleh Lamborghini. Nama Urus diambil dari nama nenek moyang banteng di Eropa bernama Aurochs. Udah pada tahu belum nih kalau Lamborghini selalu kasih nama untuk setiap mobilnya dari nama jenis banteng atau banteng yang terkenal yang pernah ada. Pasalnya dulu Ferruccio Lamborghini ini suka sekali dengan olahraga adu banteng. Jadi logo dan nama mobilnya pun berhubungan dengan hewan tersebut. Coba Google sendiri deh kalau nggak percaya. Karena suksesnya, ribuan Urus sudah terjual sejak pertama diluncurkan tahun 2017. Akhirnya Lamborghini pun mengembangkan kembali super SUV ini dengan mengeluarkan Urus tipe S dan Performante di tahun 2023. Lamborghini Urus S seperti yang ada di sini adalah versi lebih update dari base model 2017, sedangkan Performante adalah versi dengan performa yang lebih tingginya. Selain Urus S dan Performante yang sangat terkenal, ada juga versi Urus SE yaitu super SUV plug-in hybrid yang gak kalah dalam hal performa dan kenyamanannya. Urus S dan Performante mempunyai perbedaan bobot total hingga 46 kg. Namun sebetulnya jika dibandingkan para kompetitornya, Lamborghini Urus sudah mempunyai bobot yang lebih ringan. Urus S dan Performante mempunyai perbedaan bobot total hingga 46 kg. Namun sebetulnya jika dibandingkan dengan para kompetitornya, Lamborghini Urus sudah mempunyai bobot yang lebih ringan, yaitu kurang dari 2,2 ton. Demand dari masyarakat di seluruh dunia akan Lamborghini Urus ini ternyata banyak sekali. Hal tersebut dibuktikan dengan penjualan Lamborghini Urus yang berkontribusi paling banyak dari total keseluruhan penjualan Lamborghini, yaitu sebesar 60%. SUV dengan tampilan paling sporty ini ternyata mempunyai daya tariknya tersendiri. Lamborghini menyediakan berbagai pilihan warna menarik dan konfigurasi yang bisa dipilih sesuai dengan selera, seperti Urus S yang ada di sini yang diberikan warna giallo atau yellow. Bahkan warna giallo ini juga bisa dipilih mau finishing shiny atau matte seperti yang sudah saya sebutkan. Yang namanya SUV pasti harus bisa libas segala medan.
Bukan hanya dibekali dengan performa dan kecepatan, tapi Urus S juga mempunyai kemampuan untuk melewati jalanan licin, berpasir, hingga bebatuan berkat sistem Lamborghini Anima sebagai jantungnya. Nah, dari bagian depannya aja nih udah kelihatan banget DNA Lamborghini Aventador-nya. Hal pertama yang saya notice, kemiripannya adalah dari lekukan kap depan dan desain diffusernya. Kalau dilihat dari base model tahun 2017, ada sedikit perbedaan pada bagian grill yang tadinya terbentuk pattern heksagonal, sekarang dibuat pipi memanjang seperti ini. Jadi makin tambah mirip dengan Aventador dan tampilannya jauh lebih agresif. Bagian bumpernya ini juga punya approach angle yang cukup tinggi untuk menyesuaikan kemampuan mobil ini yang bisa melintasi berbagai medan jalanan. Akan tetapi, Lamborghini juga menyediakan pilihan bumper dengan tambahan front splitter yang bikin tampilannya lebih sporty dan lebih ceper. Bagian hood atau kap mesinnya memakai bahan carbon fiber dan ada perbedaan dari Urus generasi pertama, yaitu penambahan ventilasi udara atau insang seperti ini. Sebetulnya bagian grill dan diffusernya pun berbahan carbon fiber. Itulah mengapa bobot dari Urus ini lebih rendah dibandingkan dengan super SUV lainnya. Untuk warna insangnya, Lamborghini juga menyediakan pilihan warna mulai dari hitam gloss, exposed carbon fiber, atau bisa juga dibuat senada dengan warna bodinya. Bagian lampu depan menggunakan Lamborghini Technica LED dan bentuknya mirip dengan desain headlights dari Aventador. Cuma bedanya yang ini lebih memanjang seperti Revuelto. Di sekitar logo LED-nya juga ada pattern ciri khas Lamborghini yang menyerupai huruf Y seperti ini. Untuk mesinnya tidak ada perubahan dari generasi pertamanya, yaitu menggunakan mesin 4 liter twin turbo V8. Nanti kita akan tes performanya, jadi sabar, jangan di skip dulu. Lalu kalau dilihat di bagian tengah grillnya ada sensor dan kamera depan sebagai bagian dari ADAS atau sistem teknologi driving assistance dari Lamborghini. Mobil ini menggunakan velg alloy wheel tipe net dengan ring ukuran 22 inch. Sebetulnya untuk ukuran standarnya, Lamborghini Urus S diberikan velg berukuran 21 inch, tapi bisa naik sampai 23 inch. Suspensinya pakai tipe air suspension, jadi udah pasti nyaman sekali saat melewati jalanan Jakarta yang tentunya banyak tambelan. Nah, bisa dilihat untuk bagian sistem pengereman di sini diberikan karbon ceramic disc brake berukuran 44 cm dengan kaliper berwarna merah. Kombinasi warnanya cocok banget sama warna bodi mobilnya yang cerah juga. Di bagian ini diberikan over the fender yang menonjol seperti ini dan ada sirip berwarna black gloss dengan lambang warna bendera Italia. Mulai ke bagian belakang kelihatan lekukan bodi yang tajam, jadi punya kesan looknya sporty banget. Di bagian bawah ada logo Urus S dan roofline di tengah ke belakang ini terlihat makin landai. Mungkin aja bentuk seperti ini menambah aerodinamis dari Lamborghini Urus S. Mengingat super SUV ini bisa melaju dengan sangat pesat. Di sini saya udah pegang kuncinya dan kalau kita double klik seperti ini, maka secara otomatis pintu bagasi akan terbuka. Bagasinya punya kapasitas hingga 595 liter dan kalau masih kurang, kursi di tengah bisa dilipat dengan mudah untuk memperluas area bagasi. Bisa bawa sepeda mungkin buat yang mau sepedaan di gunung misalnya. Nah, ada satu lagi yang menarik dari Lamborghini Urus S ini. Mungkin kalian pernah lihat beberapa video di luar negeri, mobil ini jadi towing untuk membawa Lamborghini supercar karena ada pilihan untuk menambah tow hook pada mobil ini. Serbaguna banget kan mobil ini. Spoilernya ada di atas sini dan di bagian tengah keduanya berfungsi untuk menurunkan air hujan dengan mudah sehingga tidak diperlukan adanya wiper di bagian belakang. Rear lights-nya juga sama seperti bagian depan, bentuknya memanjang dan di bagian tengahnya ada logo Lamborghini dengan finishing chrome.
Lamborghini juga memberikan pilihan warna bagi logo belakang ini, bisa chrome, atau kalau mau lebih low profile ada yang pilihan black gloss atau black matte seperti insang yang di depan tadi. Bagian bawahnya diberikan diffuser yang cukup besar serta dengan 4 tailpipe yang mengeluarkan suara seperti ini. Sebetulnya Lamborghini menyediakan pilihan sunroof untuk Urus S, tapi untuk mobil ini sunroofnya tidak ditambahkan karena di Jakarta mungkin terlalu panas. Jadi kalian benar-benar bisa custom sesuai dengan selera kalian. Kalau bingung, tentu aja Precis bisa bantu kalian dengan senang hati. Cek di Instagram kami di Precis Motorcars atau melalui website kami di preciscars.co.id. Dibekali teknologi seperti Aventador S, Urus S ini ban belakangnya akan belok kanan ketika ban depan belok kiri. Begitu juga ketika ban depan belok kanan, ban belakang akan belok kiri. Ini fungsinya untuk mereduce point of turn, jadi perputarannya jadi lebih singkat. Tetapi pada kondisi kencang di atas 100 atau 120 km per jam, ban depan dan ban belakang akan bersamaan arahnya untuk mengambil angle of attack yang jauh lebih baik sehingga turning point-nya jadi lebih baik. Luar biasa sekali. Oke, pertama-tama kita taruh kuncinya dulu di sebelah sini biar nggak hilang ya. Interiornya masih mewah dan tampilan keseluruhannya merupakan perpaduan sporty dan luxury. Begitu masuk, logo Lamborghini yang cukup besar menyambut penumpang di bagian dashboard. Ketika kita sentuh bagian dashboard, leathernya soft touch, benar-benar bagus, dan itulah yang memberikan kesan luxury di interior super SUV ini. Terus di bagian ujung sana juga dikasih material Alcantara leather yang lembut. Bahkan kayaknya kita nggak akan kepikiran untuk pegang materialnya. Tapi Lamborghini tetap kasih detail yang super nyaman untuk mobil ini. Perpaduan warna interiornya juga keren banget, yang didominasi oleh warna hitam atau Nero AD oleh Lamborghini. Lamborghini menyediakan warna bicolor untuk interior Urus S dengan pilihan material leather atau Alcantara. Bahkan stitchingnya juga bisa kita pilih, mau pakai warna putih atau warna yang match contrast colornya dengan warna eksterior luar. Bukan cuma dashboard, tapi warna bicolornya juga ini sampai ke bagian jok, door trim juga ada. Joknya juga elektrik dan ada detail logo Lamborghini di bagian headrestnya. Bagian pintu menggunakan perpaduan yang sama seperti dashboard. Ada soft touch dan Alcantara di setiap pintu. Terdapat speaker yang cukup besar, jadi pastinya nggak diragukan lagi kualitas suaranya kalau mau dengerin lagu. Di dekat speaker juga ada tombol shortcut untuk mengatur memory seat bagian pengemudi maupun bagian penumpang. Bagian setir juga pakai soft touch, jadi sangat nyaman ketika digenggam. Ada logo Lamborghini di bagian tengah dan bawahnya menggunakan flat bottom. Shortcut di sebelah kanan dan kiri bisa digunakan untuk melihat fitur-fitur yang ditampilkan pada instrumen cluster digital. Tampilan speedometernya dibuat sama seperti supercar Lamborghini yang kemungkinan diambil dari DNA Aventador. Nah, Lamborghini Urus S ini mempunyai dua layar utama yang digunakan untuk mengatur fitur-fitur pada super SUV ini. Yang pertama adalah tentu aja layar infotainment dan entertainment yang ada di atas ini. Di sebelah kanan bisa dilihat ada icon untuk home, radio, dan navigasi yang bisa diakses pengemudi dengan mudah. Lamborghini Urus S ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, jadi pengemudi bisa terintegrasi dengan mudah selama di perjalanan. Uniknya, layar touchscreen ini juga dipadukan dengan haptic touch feedback. Kalau kita klik, nah ada getaran feedback yang bisa kita rasakan. Dual climate control dan seat heaternya juga menggunakan layar besar dengan haptic touch. Masing-masing pengemudi dan penumpang bisa mengatur sendiri
mau seberapa dingin dan seberapa besar hembusan anginnya sendiri. Di sini juga tombol hazard serta fitur ESC. Kalau mau launch control, ESC-nya bisa dimatikan terlebih dahulu. Armrest, cup holder, rem tangan, semua tersedia di bagian tengah ini. Ada juga shortcut untuk kamera parkir yang secara otomatis akan ditampilkan di layar tengah. Kalau armrest-nya dirasa kurang panjang, bisa dimajukan seperti ini. Nah, di dalam armrest ada sedikit kompartemen dan sebuah wireless charging. Di bawah konsol tengah juga ada sedikit kompartemen beserta dengan 2 buah port 12 volt untuk masing-masing pengemudi dan penumpang. Part yang sangat spesial bagi super SUV ini disebut sebagai tamburo control, yaitu jantung dari Lamborghini Urus S. Di dalamnya terdapat Lamborghini Anima yang merupakan singkatan dari Adaptive Network Intelligent Management. Anima merupakan sistem pintar yang berisi 6 driving mode Lamborghini Urus S. Di antaranya ada Strada, Sport, Corsa, Neve, dan 2 lainnya yaitu Terra dan Sabia. 3 di antaranya merupakan Street Driving Mode, yaitu Strada untuk tipe berkendara yang nyaman, Sport untuk tipe berkendara yang lebih lincah dan responsif, dan tentu saja Corsa yang mau merasakan performa super SUV ini seperti apa dalam trek. Sedangkan 3 lainnya adalah untuk mode off-road, yaitu Neve seperti yang ada di sini, bisa digunakan untuk jalanan licin seperti 1 jan. Lalu ada Terra untuk jalanan bebatu, dan yang terakhir ada Sabia yang digunakan untuk jalanan berpasir seperti di pantai atau di padang gurun. Semua drive mode tersebut bisa berpindah dengan mudah menggunakan tambura control ini. Lalu di tengah ada tuas mundur, parkir, dan manual drive. Sebetulnya ada satu lagi driving mode yang bisa kita pilih, yaitu Ego. Seperti namanya, mode Ego digunakan untuk custom karakter mobil ini sesuai dengan keinginan si pengemudi. Pada mode Ego, pengemudi bisa mengatur sendiri powertrain, respons setir, serta respons suspensi yang diinginkan. Misalnya, ada yang masih bingung soal mode-mode berkendara pada mobil ini, ada cara mudah untuk mengetahuinya. Pencet home di layar infotainment, lalu pilih urus, lalu klik Lamborghini Anima. Setiap kita mengganti mode berkendara, maka otomatis background gambar pada layar akan berubah sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti ini. Jadi udah gak perlu bingung lagi ya. Bangku belakangnya bisa digunakan untuk 3 orang maupun 2 orang yang masing-masing punya jok yang nyaman, serta armrest dan 2 buah cup holder. Legroomnya juga cukup luas dan headroomnya juga nggak sempit, walaupun dia punya body falling roofline. Di bagian belakang pun disediakan dual climate control, seat heater, serta 2 buah USB port. Untuk keluarga yang masih punya baby atau balita, Lamborghini juga udah sediain mounting baby seat di bagian belakang ini. Seperti janji Lamborghini, super SUV ini bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh keluarga. Pasti udah pada penasaran juga sekarang untuk lihat gimana Lamborghini Urus S ini ketika dibawa di jalan. Sabar, sebentar lagi kita akan turun ke jalan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan like preview episode Lamborghini Urus S kali ini jika kalian suka. Oke, para penggemar Lamborghini tentunya pastinya udah tahu Lamborghini punya desain khusus untuk menyalakan mesinnya. Seperti pesawat jet ada di sini. Nah, it never gets old. Nah, sekarang langsung pertama-tama kita coba dulu launch control. Kita masuk, ESC-nya harus di-off-in, masuk ke Corsa. 3, 2, 1. Belum, enggak. 3, 2, 1. Nah, saya yakin kalian nggak bisa dengar suaranya ya, tapi jelas banget ini. Super wow, luar biasa. SUV ini nggak main-main dengan nama supernya, karena memang super sekali kecepatannya. Seperti yang udah disebutkan tadi, mesinnya itu memakai 4 liter twin turbo V8 automatic 8 percepatan.
luar biasa, yang dapat menghasilkan 657 horsepower pada 6000 rpm. Kalau torsinya sendiri mencapai 850 Nm. Benar-benar super sekali SUV all-wheel drive ini. Nah, dalam mode berkendara Corsa seperti tadi, suara dan tarikan performa dari mobil ini sangat terasa agresif, namun sangat mudah untuk dikendalikan. Untuk sebagian orang, mungkin tampilan luar dari Lamborghini Urus S ini sedikit mengintimidasi. Tapi jika sudah dibawa berkendara seperti ini, sangat mudah untuk dijinakkan. Lamborghini mengklaim tipe S ini mampu menempuh 0 ke 100 km per jam hanya dengan 3,5 detik aja. Bahkan untuk tipe SE dan Performante, catatan waktunya kurang dari 3,5 detik, yaitu 3,2 detik untuk Performante dan 3,4 detik untuk tipe SE. Coba ada yang bisa tebak top speed dari super SUV ini berapa? Dengan bekal mesin V8 twin turbonya, top speed Lamborghini Urus S bisa mencapai 305 km per jam. Super sekali pokoknya. Mau bawa kemana? 305 km per jam. Nah, sekarang saya ganti. Kita ke mode agak santai sedikit. Menikmati jalanan di peak ini dengan mode Strada. Ya, ngomongnya juga jadi slow. Kalau kita ganti mode berkendaranya dari Corsa ke Strada, tampilan speedometer ini juga berubah. Jadi menurut saya ini sentuhan yang memang seharusnya merek sekelas Lamborghini hadirkan untuk mobil-mobil seperti ini. Nah, kalau lagi bawa istri atau lagi bawa anak, mode Strada ini saya rasa mode yang paling pas. Dari suara juga tidak banyak raungan dan crackle yang dikeluarkan seperti mode Corsa tadi. Setirnya juga jadi lebih slow, jadi lebih ringan. Jadi kalau di mode Sport atau Corsa, reaksi setir akan sedikit lebih berat untuk mengimbangi kelincahan performanya. Suspensinya ketika di mode Strada nyaman sekali, bisa menyerap impact jalanan berlubang dengan sangat baik melalui air suspensionnya yang bisa beradaptasi juga secara otomatis dengan keadaan jalan. Pada mode Corsa tadi sebetulnya suspensinya sedikit diturunkan secara otomatis. Jadi untuk settingan suspensi pada Strada dan Sport dibuat lebih tinggi agar bantingannya lebih nyaman. Lamborghini memberikan upgrade pada Urus S dengan membuat super SUV ini lebih bisa beradaptasi di jalanan apapun, termasuk off-road, berkat adanya Lamborghini Anima. Tapi kayaknya saya pun agak sayang buat coba SUV seganteng ini terjun ke medan off-road. Dan kebetulan juga mobil ini tidak ada mode Terra atau Sabianya yang khusus untuk terobos jalanan off-road. Pemilihan mode Neve cocok untuk iklim Indonesia yang sering turun hujan. Jadi berguna banget jika ingin melaju di jalanan licin dalam kecepatan yang cukup tinggi. Tapi Lamborghini sebetulnya menyediakan paket off-road untuk Urus S dengan ground clearance setinggi 25 cm dan approach angle 27,9 derajat dan departure angle sebanyak 28,3 cm. Kalau tipe Performante, mode yang diberikan bukanlah mode berkendara off-road, melainkan lebih ke mode untuk rally. Sistem all-wheel drive-nya memberikan porsi sebanyak 40% ke roda depan dan 60% ke roda belakang. Nah, ketika belok nih atau kita U-turn,
U-turn kayak begini cukup sekali aja. Tuh, U-turn seperti ini cukup sekali aja, nggak perlu maju mundur. Karena mobil ini ada rear axle steering yang membuat radius putaran bisa lebih kecil. Jadi sekali aja sudah bisa langsung U-turn. Beloknya juga. Itulah sebabnya seperti yang saya ceritakan tadi, roda belakangnya akan berlawanan arah dengan roda depan ketika kondisi speed rendah untuk mendapatkan lingkar putaran yang lebih kecil. Mobil dengan performa dan kecepatan tinggi seperti ini tentu saja dibekali dengan sistem keamanan dan pengereman yang sangat baik. Lamborghini memakai sistem keamanan precognition, lane keeping assist, ada juga automatic emergency braking, dan tentunya ada blind spot warning. Sensor dan kameranya ada di bagian bumper seperti yang tadi sudah kita lihat. Untuk kamera mundurnya pun sudah dilengkapi dengan tampilan aerial dan 3D yang menurut saya sangat-sangat realistik, seperti asli. Nah, misalnya kalian mau sensasi berkendara yang lebih lagi, saya sarankan untuk pindah ke mode manual saat berada di mode Corsa. Jadi kalau pindah ke manual, karakter mobil ini bisa disesuaikan dengan cara berkendara kita. Perpindahan akselerasinya pun kita rasakan ini sangat halus sekali. Handlingnya enak, nggak limbung yang pasti. Pokoknya ini menurut saya perfect daily driven yang super nyaman untuk keluarga maupun sebagai supercar bagi para pecinta adrenalin. Kesimpulannya, mobil ini sangat user friendly, sangat cepat, sangat bertenaga, namun juga sekaligus sangat nyaman dan sangat reliable. Kapan lagi bisa punya SUV dengan suara merdu dan ganas seperti ini? Kayaknya kalau udah dengerin suara mobil ini di mode Corsa, radionya nggak usah dinyalain. Kalau punya mobil ini dijamin pasti istri, anak, bahkan mertua pun bisa mencoba sensasi dari sebuah Lamborghini ini bersamaan. Jadi bersiaplah untuk merasakan DNA Lamborghini pada sebuah SUV. Sekian review kali ini bersama saya, Rudi Satrio.